Jadi Loli ini sudah tidak tinggal sama Eda dan Mami Juliani. Dia itu tinggal sendiri di penampungan. Siapa sih yang nggak sakit hati kalau misalnya keluarganya contohnya dikatain kayak ya keluarga kera, keluarga monyet. Siapa sih yang nggak sakit hati gitu kan ya. Dan terutama dia sampai menjuluki pembacanya itu sebagai keluarga kera gitu. Kan itu sebenarnya tidak pantas. Nama Laura Meizani Naseru Asri atau yang kerap disapa Loli belakangan ini benar-benar menjadi sorotan. Putri sulung Nikita Mirzani itu sepertinya tidak pernah sepi dari pemberitaan. Usai dikabarkan ditahan kepolisian London, kini beredar isu jika remaja berusia 16 tahun itu hidup sebatang kara di negeri Elizabeth. Bahkan tersiar kabar jika Loli diusir dari rumah Mami Eda yang membuat dirinya kini lontang-lantung seorang diri hingga harus tinggal di penampungan dinas sosial di kota London. Tidak itu saja, Loli juga dikabarkan sudah dikeluarkan dari sekolah elit tempatnya belajar dulu, lantaran perselisihannya dengan ibunya yang membuatnya tidak dapat melunasi biaya pendidikannya. Meski sudah sempat membantah semua kabar miring tentang kondisinya, nyatanya berbagai isu terus bermunculan. Terbaru beredar kabar jika Loli akan dideportasi lantaran izin tinggalnya tidak lama lagi. Lantas, seperti apa pandangan dari pakar hukum internasional melihat hal tersebut? Apalagi dia adalah masih di bawah umur. Tentu dia mengikat kepada Undang-Undang Perlindungan Anak yang berlaku di Indonesia dan internasional. Itu semua sudah diratifikasi, apapun ceritanya. Itu adalah tugas pemerintah Indonesia. Dalam hal ini Kementerian Luar Negeri. Kan ada Menlu kita. Dia yang mencari tahu nanti lewat kedutaan di sana. Jadi dia harus pastikan dulu anak tersebut sedang bermasalahkah atau karena terlantar atau apa, kita belum tahu. Loli dari kemarin keluar sampai sekarang belum pulang-pulang guys. Udah ditelepon-teleponin juga nggak diangkat-angkat. Katanya ke London tapi I don't know. Ada dua kemungkinan, di kantor polisi oleh karena bukan melakukan kejahatan, kesalahan, atau diamankan. Apalagi menurut Anda tadi ini adalah di bawah umur. Jadi harus ada perlindungan mutlak dari pemerintah lewat Kementerian Luar Negeri. Iya itu tadi, ya berarti ini kan masih belum tahu apa masalahnya ya. Tapi katakanlah seperti yang Anda katakan tadi, izin tinggalnya habis. Kalau kita bicara undang-undang imigrasi, tentu kalau di luar negeri, apalagi di Inggris beda dengan di Indonesia. Tetapi itu biasanya beririsan, hak hukumnya itu beririsan. Nah kalau hanya izin tinggal yang tidak ada, biasanya itu paling deportasi. Nanti dicari pengampunya, siapa orang tuanya yang bertanggung jawab tentang anak itu, atau ya pemerintah Indonesia, perwakilan Indonesia di sana, nanti mereka yang urus proses deportasinya kalau memang itu bermasalah soal izin tinggal. Kalau ada anak bermasalah seperti ini, mereka akan memanggil katakanlah kedutaan negara si anak tersebut, karena mereka kan mengadili tidak serta-merta hanya melihat kesalahan. Identik adalah perlindungan terhadap anak itu sendiri. Loli akhirnya angkat bicara usai berhembus kabar mengenai dirinya yang akan dideportasi pulang ke Indonesia. Kabar itu pun dengan tegas dibantahnya. Dalam klarifikasinya, Loli mengaku kini hidup mandiri dan masih bersekolah sebagaimana mestinya. Terlepas dari kabar tersebut, baru-baru ini mantan asisten Nikita Mirzani mengungkap hal yang cukup mengejutkan terkait Loli yang ternyata pernah 2 kali minta pulang ke Indonesia, namun dihalang-halangi oleh Mami Eda. Lantas, benarkah sikap yang ditujukan Loli hingga tak lagi ingin pulang ke Indonesia lantaran terpengaruh oleh hasutan dari keluarga Mami Eda?
Apa yang membuat keluarga Mami Eda menahan Loli agar tidak pulang ke Indonesia? Udah 2 kali emaknya waktu itu nyuruh dia anaknya sendiri loh yang mau pulang, tapi ditahan sama itu keluarga. Kaniki udah 2 kali beliin tiket. Itu udah lu anggap jadi anak kandung, tapi kenapa lu usir? Yang ngebikin drama-drama itu sebenarnya siapa ya? Bukan gua sebenarnya. Ya guys ya, yang ngebikin semuanya ribet itu bukan aku sebenarnya, tapi nyokap aku ini loh. Yang bingung aku juga pengen ngejelasinnya gimana, karena walaupun dijelasin juga kalian nggak akan ngerti ya. Jadi aku sama Eda ini nggak apa-apa ya. Aku juga sama Eda juga masih kontakan, guys, masih kongkolan ya. Dan kalau misalnya punya masalah juga ya ngapain juga harus dikasih tauin ke kalian, kan enggak, guys. Jangan ngemanas-manasin suasana lah ya guys ya. Oke, aku cuma pengen bilang aku nggak apa-apa ya. Aku aman, aku masih utuh. Mungkin emang udah saatnya emang aku sendiri aja gitu loh guys. Ngerti nggak sih maksud aku? Tanpa harus ngebebanin orang, tanpa harus ngebikin ribet orang juga ya kan. Eda kan juga terkenal kan ya, maaf banget ya, tapi kan emang gara-gara aku, ngerti gak sih ya? Emang dampak masalahnya emang aku. Gimana Eda bisa jelek-jelekin juga sama netizen, gimana Eda juga dikenal sama mama aku kan, ya pertama emang gara-gara aku gitu kan. Jujur aku gak kangen sama rumah. Kalian gak perlu tahu lah aku dapat uang dari mana ya guys ya. Yang penting aku aman, aku ada uang, ada. Kalian gak perlu tahu aku dapat uang dari mana. Jadi dia itu tidak diambil sama Mami Juliani atau Eda temannya ya. Tidak. Jadi Loli itu kabur dari kampusnya, satu karena dia tahu bakal dipulangkan ya, karena nggak dibayar lagi kan. Jadi si sekolahnya daripada nggak mau tanggung jawab, jadi dia mengkontak social service biar si Loli dipulangkan ya. Jadi si Loli itu kabur dan koper-kopernya dan box-boxnya itu masih ketinggalan di sekolah itu. Makanya baru nyampe di rumahnya Eda. Si Loli ini cuman ada student visa sampai 2024. Makanya dia belum bisa dideportasi karena statusnya masih legal. Ya, ini masih tahap legal. Sebenarnya dia bisa kabur, nggak harus jadi legal sih. Banyak orang imigran yang nggak punya surat tapi kehidupannya ya gitu-gitu aja karena nggak bisa kerja yang legal ya. Sekolah juga rada ribet di UK. Oke? Next, si Loli ini tinggal dari bulan Juli sampai berarti berapa hari yang lalu ya, September ya. Berarti kan Agustus, September ya, 3 bulanan lah ya. 3 bulan itu di rumah si Eda. Jadi Loli ini sudah tidak tinggal sama Eda dan Mami Juliani. Dia itu tinggal sendiri di penampungan. Masih sekolah. Dia masih sekolah. Dari tempat penampungannya dia ke sekolahnya itu cuma 30 menit. Kabar miring mengenai Loli membuat sang ibu Nikita Mirzani dilanda gundah gulana. Meski berulang kali mengatakan dirinya sudah tidak peduli dengan nasib putrinya, nyatanya aktris yang kerap disapa Nikmir itu masih mengunggah kegalauannya melalui laman media sosial pribadinya. Tidak hanya ungkapan perasaan yang begitu emosional, Nikmir juga mengunggah kejengkelannya pada keluarga Mami Eda dengan bahasa yang dinilai cukup kasar. Alhasil, unggahan Nikita mendapat reaksi beragam dari netizen. Lantas, seperti apa pakar bahasa hingga psikolog melihat unggahan Nikita Mirzani? Benarkah unggahan Nikita itu dapat berpotensi menjadi kasus hukum? Apa pula yang membuat Nikita melakukan hal itu? Dan bagaimana kejiwaan Nikita terkait permasalahannya dengan putri sulungnya yang juga belum mereda? Itu yang bisa mengukur polisi. Kalau saya enggak, karena beberapa kasus yang artinya saya dijadikan saksi ahlinya gitu ya, itu ya saya cuma meraba saja gitu bahwa yang begini kok, kalau fitnah lain ya, fitnah pencemaran nama baik itu karena sebetulnya dia nggak begitu dibegitukan itu jelas.
Ya, tapi kalau seperti ini itu kan dia menghina ya, dan memang bisa masuk ujaran kebencian sebetulnya. Tapi nggak tahu deh polisi yang bisa menilai itu apa itu pantas dipidana atau enggak. Siapa sih yang nggak sakit hati kalau misalnya keluarganya contohnya dikatain kayak ya keluarga kera, keluarga monyet, siapa sih yang nggak sakit hati gitu kan ya? Bisa saja satu kalimat saja ya, bisa saja namanya mencemarkan nama baik ya kalau kita lihat dari sisi pidana ya. Seperti kita katakan bahwa hanya mengeluarkan kata-kata yang kasar, satu kata saja, apalagi ini katanya berturut-turut ya. Tapi kan aparat juga tidak mengambil kesimpulan seperti itu saja. Kan ada pemicunya, ditanya dulu dong kenapa beliau bisa mengeluarkan kata-kata yang kasar seperti itu gitu ya. Tapi kalau masalah sih seharusnya masalah besar itu dikecilkan, masalah yang kecil itu dihilangkan. Jadi kalau masalah-masalah kecil ini semua harus mencari lawyer atau nanti larinya ke pihak yang berwajib, nanti masuk ke pidana, akhirnya gak ada solusi gitu. Kita ini kan manusia, berpikirnya juga ya secara sosial lah ya. Itu kan sebenarnya kan dia menulis ya. Jadi dia bukan bercakap-cakap dengan orang ya. Dan tulisan itu diunggah kan ke media sosial. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat ragam bahasanya itu ragam bahasa percakapan akrab, nadanya emosional ya. Memang itu kelihatan. Pertama memang dari kata-kata yang dia gunakan ya, yang dia seperti mencela ya, seperti mencela lawan bicaranya atau pembacanya yang dia tuju ya, bahwa dulu saya katakanlah si A gitu ya. Nah, bahwa dulu si A itu turut campur ketika dia mempunyai masalah dengan anaknya. Nah, sekarang setelah kejadian bahwa anaknya itu tidak benar, ya silakan aja kalian yang urus, maksudnya gitu ya kalau saya singkat itu ya. Nah, tapi di dalam mengungkapkan entah kekesalan atau itu tadi Anda katakan emosional ya, dia menggunakan banyak kata-kata yang kalau menurut saya agak kasar, dan terutama dia sampai menjuluki ya, sampai menjuluki pembacanya itu sebagai keluarga kera gitu ya. Nah, kan itu sebenarnya tidak pantas ya. Sebetulnya dia hanya mau mengatakan bahwa saya tidak mau urusan itu udah saya tidak mau ikut-ikutan lagi gitu ya. Tapi kan caranya dia mengatakan itu yang kasar sekali gitu. Kalau kita perhatikan ya, para artis terutama itu kan seringkali menyampaikan kehidupan pribadinya di depan media massa. Nah, masalahnya adalah ketika kehidupan pribadinya itu tidak seindah yang dia harapkan, datanglah kejadian-kejadian yang tidak baik, yang menyedihkan, dan itu terluapkan secara emosional juga ke ranah komunikasi yang terbuka dan dibaca, dilihat oleh semua khalayak masyarakat umum, baik di Indonesia ataupun juga internasional. Jadi sebetulnya dorongan emosional ini sama saja, kita semua ngalamin kok, baik anak-anak, orang tua, semua ngalamin. Kebetulan Nikita Mirzani adalah seorang artis yang populer, beliau juga influencer, beliau juga sering berada di TikTok dan sebagainya. Nah, ini akhirnya menjadi konsumsi publik, dan tentunya konsumsi publik yang dengan tanda kutip negatif, dan tentunya itu akan merugikan dirinya sendiri dan keluarganya. Kalau kasus ini tuh sebetulnya kasus ibu dan anak ya,
kasus seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya. Saya yakin tidak ada di dunia ini manusia yang membenci anaknya. Seorang ibu melahirkan anaknya dengan sulit, belum lagi mengandungnya. Jadi baby ini, si little girl ini adalah a part of her life gitu. Gimana sih, kan ada kalimat apa ya, separuh jiwaku. Ya inilah separuh jiwanya sedang lepas. Ada di suatu tempat yang dia tidak bisa gapai. Emosi pasti, sedih pasti, takut pasti. Terlepas dari apapun backgroundnya seorang ibu dan apapun kesalahan si anak, kita ini harus tetap mendukung, mensupport supaya mereka ini bersatu, saling mencintai. Jadi ada kasih sayang di dalamnya, cinta itu penting buat sebuah kehidupan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.